bagi pemula Ya. untuk menjadi followership skill ya. followership skill ini dimulai dari satu kejujuran, adalah kemudian kepintaran itu menguasai masalah. Ketiga dia harus loyal. Gitu ya. Harus loyal. Dan cuman loyal ini zaman kita dulu, zaman sekarang beda Pak Asep. Dulu Pak Asep di satu perusahaan berapa? 5 tahun, 10 tahun atau berapa? Saya dulu 7 tahun. 6 tahun saya, Pak. Ya. Oke, Pak Dokter Medila. Kan Pak Dokter dalam hal soft skill ini ada 3 hal yang paling penting dalam soft skill ini adalah self leading, kemudian dealing with others, ya kan, dan leading others. Leading others, 3 itu Pak Asep. Nah, kita mulai dari self leading ini, Pak. Nah, kita paling basic kita mulai dari saya bertanya-tanya ini Pak Dokter, apa yang dimaksud dengan followership itu Pak Dokter? Waduh, ini hal yang mendasar kalau kita masuk dunia kerja Pak Asep. Jadi satu kemampuan yang harus dimiliki oleh orang yang baru masuk di tempat kerja, baru mulai karir baru, atau baru memiliki atasan baru. Nah, itu. Ini followership. Ini harus muncul followership skill dari kita. Jangan sampai kita datang tidak mengerti dan tidak bisa menerapkan prinsip dasar followership skill. Kalau bahasa Indonesia yang paling simpel gini Pak Asep, followership skill adalah kemampuan seseorang untuk menjadi makmum. Kan ada 2 itu kalau di Islam. Jadi sebelum imam itu harus jadi makmum dulu. Iya dong. Makanya ada ungkapan sebelum Anda memimpin orang lain dengan bagus, Anda harus menjadi pemimpin atas diri Anda yang bagus. Nah, kalau dikontekkan dengan dunia kerja, memimpin diri itu yang paling dasar adalah punya kemampuan followership. Menjadi makmum itu gimana? Itu kan. Nah, secara dasar followership skill itu sering dijelaskan sebagai sebuah kemampuan untuk menjalankan arahan dan perintah atasan atau perusahaan sesuai dengan aturan, namun tetap bisa kreatif dan inovatif dalam menjalankan. Jadi ada 3 nih Bapak, mengikuti arahan. Mengikuti arahan. Iya dong, jangan saya punya kemauan saya begini, Anda bukan pemimpin, Anda bawah. Udah ikutin aja dulu. Tapi tidak dengan ngikuti bebek, kayak bebek manut gitu ya, tanpa menggunakan hati dan pikirannya. Tetap kreatif dan adaptif plus inovatif kalau bisa. Nah, itu. Jadi taat, tetapi punya kecerdasan juga gitu. Jangan sampai taat dong. Ya, hanya taat, ikut gitu ya. Apa taklidul a'ma ya. Kalau di Islam itu ada istilah taklidul a'ma. Jadi kita membebek dengan buta secara kecerdasan. Jadi malah membahayakan. Bahkan ada ungkapan gini, pengikut yang seperti ini nih lebih membahayakan ketimbang musuh kita. Betul. Karena rahasia bisa bocor di mana-mana. Kalau konteksnya organisasi, kan Pak Asep, banyak kan pemimpin yang disikat oleh musuhnya, dia dari mana Pak Asep? Dapat informasi dari pengikut atau dari kompetitor? Dari pengikut. Dari pengikut, tapi pengikut yang nggak cerdas. Itu ya membahayakan kalau di organisasi. Sehingga kita perlu, ini untuk semua teman-teman tadi itu yang memulai karir baru, yang masuk di tempat baru. Ini Pak Asep masuk tempat baru enggak? Tempat kerja atau gimana? Jadi saya membangun satu usaha baru. Atau orang yang baru memiliki atasannya baru nih, kalau di birokrasi kan sering gitu. Atasan bisa dipilih dari mana saja kan baru. Kita perlu mempraktekkan dasar-dasar followership skill. Kemampuan seseorang untuk menjalankan arahan atau perintah atasan atau organisasi, namun tetap kreatif, inovatif, dan adaptif. Itu Pak Asep. Itu betul sekali Pak Dokter. Jadi misalkan gini, seseorang itu pasti memulai dari secara inisial baru itu pasti harus dimulai dari kemampuan dia menjadi seorang pengikut. Jadi tidak ujuk-ujuk dia datang ke satu tempat langsung begini, langsung nunjuk atau langsung mengeluarkan harusnya seperti ini. Menurut pendapat saya. Aku pendapatnya. Maksud saya itu bahasa dasar itu ikutin saja dulu. Pelajari dari situ, beradaptasi itu. Baru dia mengembangkan, memberikan kontribusi secara kreatif. Kalau di istilah Al-Quran, kalau kita buka Al-Quran tengahnya kan ada tulisan merah itu. Kalau zaman dulu ada tulisan fal yatalattaf. Itu kan bahasa beradaptasi itu. Beradaptasi maksudnya
jadilah soft. Ya. Nah, orang baru masuk itu menjadi soft, lembut, Ya, betul. Sehingga keberadaan Anda itu tidak terasa mengancam orang lain. Kira-kira gitu. Oke. Itu. Nah, Pak Dokter, kaitannya dengan kemampuan dia dalam hal mengikut ini atau followership, followership skill ini. Ya. Nah kan kalau dalam Al-Quran itu disebutkan wala takfu ma laisa laka bihi. Ya, benar. Jadi bagaimana itu Pak Dokter? Nah, gini. Prakteknya. Ada yang disebut star follower. Oke, memulai itu ya. Ya, kan follower itu macam-macam. Pengikut staff atau officer yang baru itu kan macam-macam. Ya. Tapi yang paling top itu disebut star follower, bintang dia, atau excellent follower. Ya, follower yang bagaimana top. untuk menjadi star ini? Secara umum, dasarnya itu ada 4. Oke, ada 4. Pertama harus jujur. Jujur ya. Jujur berbeda dengan terus terang ya. Ini jujur karakter, bukan jujur dalam pengertian terus terang itu. Saya jujur, tapi terus terang pengertiannya. Nah, jujur dalam pengertian karakter tidak menyakiti orang, tidak berbohong, tidak menipu ya, dan berintegritas dengan nilai-nilai perusahaan itu. Jujur. Jujur ya. Bahasa Rasulullahnya sidik. Sidik itu sungguh-sungguh berkomitmen. Ya. Jujur. Yang kedua, tidak cukup jujur kok. Ya. Maksudnya jujur ini, Pak Dokter, termasuk apakah misalkan saya memiliki kekurangan, saya belum tahu. Apakah itu masuk kategori kejujuran? Itu ya, salah satu terus terang itu pengertiannya. Tapi jujur ini karakter. Sidik, berintegritas lah bahasa profesional kita itu jujur karakter itu berintegritas. Artinya kita menaati kode aturan perusahaan, kesepakatan, nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan itu misalnya, itu jujur. Yang kedua, tidak cukup jujur toh, harus pintar. Setelah jujur itu harus pintar. Kan dasar dari semua karakter itu jujur. Ya. Makanya ada orang pinter yang nggak jujur sama orang bodoh yang jujur, mana yang lebih berharga? Lebih berharga orang bego yang jujur. Karena itu dasar ya. Yang kedua, pintar. Harus pintar. Apa dasar pintar? Dia mengetahui persoalan di kantor itu. Ya, dalami persoalan di kantor Anda. Apa produknya, skill apa yang dibutuhkan oleh peranan Anda, dan seterusnya. Ya, intinya berarti seseorang yang baru itu harus mau belajar. Baca keadaan. Ya, buka pikiran, baca, tanya ke orang menerima gitu ya, tidak resisten kan. Yes, apalagi bawa ilmu di kantor lama. Dulu di kantor saya nggak begini. Nah, itu kan dulu, itu kesalahan terbesar. Yang ketiga, loyal. Loyal ke organisasi, loyal ke program Anda, loyal ke profesi. Berarti kan nanti tanggung jawab. Itu kan ada di loyal. Loyal. Setelah jujur, pintar, loyal. Gitu. Tahu website perusahaan. Tahu nama-nama penting di perusahaan itu. Siapa dia? Gitu. Loyal itu indikator loyal yang paling dasar ya. Selain setia dalam pengertian membela, tapi yang paling dasar itu ini yang perlu saya apalin apa? Jangan sampai atasannya nggak tahu nama atasan saya. Itu namanya Anda memikirkan diri Anda. Nah, yang terakhir, ini karena di timur, sopan santun dalam berkomunikasi. Pasien, misalnya ada bawahan, dia pinter, tapi komunikasinya ke pasien nggak sopan gimana? Pasti tidak terima. Padahal dia orang pinter mungkin, jujur mungkin, loyal mungkin, tapi tidak tahu ada bagaimana menempatkan diri. Dan ini biasanya sopan santun ini sangat lokal kan? Ya. Misalnya nih di perusahaan profesional dengan di kampus itu beda sopan santunnya. Betul. Bahkan beda lagi dengan di pesantren misalnya. Kalau di pesantren cium kayak sapu jabat tangan itu nggak cukup, harus dicium tangannya misalnya gitu ya. Kalau di perusahaan mungkin malah ada atasan itu yang nggak suka datang disalami. Bisa jadi kan? Ada, bisa jadi gitu ada. Intinya sopan santun itu perlu dan ini seringkali bersifat lokal. Ya, makanya kita perlu membaca keadaan itu caranya orang sini bersopan santun itu gimana. Nah, apa kalau makan harus ditawari atau bagaimana? Kan kita mengikuti jamaah di situ. Itu Mas. Jadi 4 itu ya. Satu pintar, satu jujur, dua pintar, 3 loyal ke organisasi, ke atasan, ke program-programnya. Dan yang keempat adalah sopan santun dalam berkomunikasi. Atau perilakunya itu ya, Bro. Ya, banyaklah patokannya ya. Tetapi yang umum di perusahaan, di kantor-kantor itu seperti itu. Di dunia profesional. Bahkan kalau di Islam itu, untuk keseluruhan ini Mas Yam ya. Untuk seluruh kehidupan dah. Itu saya sering nyampein itu, ngikutin sifat Rasul yang 4 itu. Yang wajib itu ya kan. Tapi
kita modifikasi ke tantangan dan persoalan kita. Contoh sidik itu kan berkomitmen. Ya. Sungguh-sungguh. Terus yang kedua, amanah itu harus bisa dipercaya secara skill. Oke. Semua mertua pasti pengen punya menantu yang bisa dipercaya, benar nggak? Skillnya dipercaya, kantongnya bisa dipercaya, akhlaknya bisa dipercaya, kan begitu? Betul, betul. Sidik, amanah. Tabligh itu punya kemampuan berkomunikasi. Siapapun yang menjadi follower di kantor baru, di perusahaan baru, dia harus belajar komunikasi. Ya. Tidak protes tapi tidak disampaikan. Betul. Nah, yang ketiga, fatonah itu kan kemampuan continuous learning kan, menjadi pembelajar yang terus kan sama aja sebetulnya. Nah, tapi kalau di dunia profesional 4 poin tadi, kalau kita jalankan dari awal, insya Allah. Jadi kesimpulan saya itu Pak Dokter, berarti followership skill ini atau kemampuan untuk mengikuti lah ya, sebagai pengikut dulu, bagi pendatang baru atau inisial itu ya dimulai dari 4 itu ya. Iya. Jadi pertama jujur dulu. Iya, jujur. Harus jujur. Ya. Bukan berarti jujur ini terus terang vulgar. Kan bahkan ada di istilah Inggris itu ada brutal honest. Ya, orang yang terlalu jujur dengan perasaannya. Oh, saya nggak suka makanan ini. Itu kan bukan jujur itu maksudnya. Bukan jujur itu. Namanya itu keterus-terangan yang terlalu brutal. Ya, misalnya kan ada itu anak-anak sekarang ya. Mungkin dulu juga ada gitu ya. Nggak suka sama temennya terlalu terus terang. Apa misalnya pakaian kamu jelek itu gitu kan. Itu terlalu brutal. Maksud jujur di sini bukan itu. Karakter ya, berintegritas. Berprinsip. Saya masih teringat dengan ada apa itu Pak Dokter yang Ra'su Dzunubi Al-Kadzibu ya. Ya maksudnya kebohongan. Lawan dari jujur itu ya tadi itu Al-Kadzibu. Ya maksud itu saya terjemahkan dalam prakteknya itu misalkan saya ini masih kurang dalam segala hal. Tetapi saya berbohong pada diri saya kalau saya merasa saya sudah ahli ya. Itu kan itu bisa berbahaya. Iya, berbahaya. Maka harus jujur pada diri terhadap diri sendiri dalam pengertian tadi ya. Betul. Kita memahami diri kita, kemudian kita mengambil action yang nyata untuk kelemahan kita. Betul. Jujur pada diri. Saya harus jujur, saya belum tahu ini, belum menguasai ini, atau jujur bahwa saya kelebihan apa yang saya miliki, kekurangan apa yang saya miliki. Kan gitu. Nah, bisa kayak gitu ya. Jangan sampai terus brutal honest itu kan sering dipraktikkan orang-orang itu. Saya jujur padamu, tapi sebetulnya bukan jujur karakter itu. Ya, betul. Terlalu gampang menyampaikan isi perasaannya. Secara karakter ya, jujur secara karakter. Sama kayak di Indonesia. Munafik kan pengertiannya 2. Beda antara munafik di Al-Quran atau ajaran agama dengan munafik di bahasa pergaulan kan. Misalnya orang munafik di pergaulan kan sering, jangan munafik kamu. Maksudnya kan jangan menolak sesuatu yang kamu inginkan. Jangan menolak sesuatu yang kamu inginkan. Ya betul. Munafik kan? Betul. Tapi pengertian munafik sendiri nggak begitu di ajarannya itu. Kalau Anda dikasih kepercayaan, lalu Anda mengkhianati, itu bagian dari ciri kemunafikan, kan begitu. Banyaklah gitu. Bahkan kita bahas di sini Mas, sabar itu loh. Kan ya, sabar itu kalau kita di bahasa umumnya kan bertahan dalam menerima pasrah. Padahal pengertian sabar itu ada effort yang dahsyat, disitulah sabar. Itu. Ya kan maksud saya itu gini Pak Dokter. Tadi maksud Pak Dokter kan tadi pertama adalah jujur dalam karakter ya. Kedua dia harus pintar. Pintar dong. Kan berarti dia harus terus berbasis kepada pengetahuan. Nah ini Pak Asep, pintar di sini kalau di pekerjaan itu pintar itu kan cuma 2 indikatornya. Satu penguasaan masalah di kantor itu. Yang kedua berprestasi. Kan itu. Ya, kan penguasaan masalah berarti harusnya dia harus mempelajari. Dengerin. Dengan 3 jangan kayak saya dulu pernah nggak datang kantor saya pertama kali karena saya menolak dikasih pekerjaan oleh Allah di bidang tour and travel. Akhirnya saya nggak baca. Betul. Tiket di depan saya itu harganya berapa saya nggak tahu. Itu kebodohan yang pernah saya alami. Jangan Anda ulangi, ya kan? Jadi harus dikuasai. Dikuasai dan kita masuk kantor itu cinta. Nah, pasti 2 tahun itu akan jauh lebih pintar dibanding teman sejawat Anda kalau Anda datang dengan cinta dan menguasai persoalan. Memang dibutuhkan pembelajaran ya, manajemen pembelajaran. Misalnya bulan ini saya menguasai kalau di travel itu zaman dulu ya, tiket itu belinya dari mana?
Ya. Kode-kodenya dari mana? Dikuasai ya. Sampai Z itu. Ya, bisnis isu lah istilahnya kan, bisnis ya, isu. Maksudnya gini, Pak Dokter, kan banyak yang terjadi itu, apalagi sekarang zaman sosial media. Semua orang aslinya bisa mengemukakan pendapatnya bebas gitu ya. Misalkan ada sebuah kejadian atau sebuah perilaku, atau sebuah event atau apapun yang tindakan dilakukan oleh satu yang populer, seseorang yang populer. Itu biasanya itu langsung banyak pendapat sebelum dia menguasai persoalan. Ya, menguasai persoalan itu dulu. Iya. Gitu. Itu bagaimana itu, Pak? Nah, ini harus hati-hati. Zaman kita ini sekarang sering disebut kan, bukan zaman kebenaran, namanya post-truth. Istilah harfiahnya kan pasca kebenaran. Maksudnya kebenaran itu nggak penting, yang penting itu viralnya. Viralnya itu, ya. Iya, itu. Nah, ini pilihan kita. Kita mau ikut-ikutan orang banyak atau kita mau menjadi orang yang berkarakter kan? Kalau kita menjadi orang yang punya nilai lah ya, itu harus mendalami persoalannya lebih dulu, ilmunya lebih dulu, ya, baru nanti berprestasi di bidang kita. Kalau mau viral-viralan ya tadi itu, ini poster memang adu viral, betul. Itu adu viral. Nah, yang ketiga tadi kita ulangi lagi, yang ketiga itu adalah loyal. Betul. Setia. Kan ada itu di kompetensi organisasi itu salah satunya adalah kompetensi berorganisasi. Di perusahaan itu kan ada, di semua organisasi Pak Syarif ya, ada informasi yang harus disampaikan ke umum. Kan ada itu. Nah, kita bisa tapi ada informasi yang tidak boleh disampaikan ke umum. Bahkan ada informasi yang hanya sama-sama kita ketahui. Ada nggak Mas Syarif? Di organisasi ada kan? Pasti ada. Jadi sama-sama tahu lah. Sama-sama tahu, tapi nggak perlu kita omongin, nggak perlu kita simpen. Sama tahu kan? Itu. Semua organisasi gitu. Ada informasi mungkin kelebihannya harus ditonjolkan ke orang. Nah, cara kerja, proses-proses organisasi pun sama. Ada yang bisa disampaikan ke orang. Misalnya di sekolah ya, saya sering diminta untuk mewakili pengasuh pesantren untuk menyampaikan gimana sih proses pendidikan di sini. Tentu kita sampaikan, tapi pasti ada sesuatu yang tidak perlu disampaikan atau tidak bisa disampaikan. Nah, ketika kita tidak tahu, maka loyalitas kita bisa cacat itu. Misalnya kita menyampaikan sesuatu yang mestinya tidak bisa kita sampaikan. Gitu. Itu baru itu. Belum lagi nanti membela, misalnya ada atasan kita, pimpinan kita, atau organisasi kita yang secara brutal dizolimi oleh orang lain misalnya kan. Kalau kita diem, itu keliru kita. Betul. Itu. Kita harus bertindak. Betul. Gitu. Nah, setelah loyal itu kan tadi yang paling sopan santun itu. Nah, inilah yang hari ini pasti ada gap. Ada gap antara tiga generasi malah. Di semua perusahaan hari ini ada tiga generasi. Generasi tua, yang disebut dinosaurus, itu maksudnya akan hilang. Kita tamu, kita ini tamu, tamu di zaman ini. Pak Asep tamu, saya tamu. Nah, yang pemilik zaman ini sebetulnya kan di usia mungkin 40 ke bawah ya. Mungkin 38 ke bawah itulah pemilik zaman ini yang disebut digital savvy atau digital navy atau digital generation. Itu luar biasa. Memang mereka menghadapi ini kan, pengaruh dari dalam. Dia diajarkan seperti apa, sementara dia ngelihat di luar seperti apa. Nah, itu bukan hanya soal etika, tapi masuk ke moral macam-macam ya. Itu macam-macam itu. Nah, ini yang kira-kira bagaimana mengatasi gap ini, Pak Dokter. Karena gini, saya baru pengalaman ini baru kemarin itu. Saya duduk minum kopi di satu tempat, kebetulan tidak terlalu ramai, jadi hanya ada 4 meja yang terisi. Yang saya pikir itu, jadi di situ ada 4 meja yang terisi. 3 meja itu salah satunya diisi oleh saya, satu lagi yang kira-kira seusia lah sama saya ya. Jadi tenang, biasa ya. Biasa, saya pun buka laptop saya gitu ya. Tapi pada saat itu datang yang menurut saya itu generasi muda ini. Itu lain, berbeda sekali. Jadi kita tenang, calm gitu ya. Sedangkan yang dua ini, dia buka telepon, pakai loudspeaker, telepon, bicarakan hal-hal yang menurut saya privat, tetapi terbuka gitu ya, bicara.
Saya sama istri saya juga. Apa tentang mertuanya atau tentang orang tuanya? Atau Ya pasti tentang pacarnya gitu loh ya, tentang dia menghubungi perempuan sampai saya habiskan cepat kopi saya itu, ya saya sudah tinggalkan tempat gitu loh. Tapi saya perhatikan yang meja yang lainnya itu ya cukup tenang, diam gitu loh. Sedangkan ada satu meja yang generasinya ada gap dengan kita itu. Benar Pak Asep. Ini semua orang hari ini mengalami gap komunikasi. Ya, menurut kita nggak boleh, menurut mereka boleh. Ya, betul. Hemat saya ini pemikiran liar aja ya. Berdasarkan satu prinsip bahwa akhlak itu yang terbaik itu bukan di ekstrim kanan, bukan di ekstrim kiri, tapi di moderat, di tengah. Ya, misalnya di kantor. Telepon generasi sekarang kan cenderung bebas suara. Terlalu bebas juga nggak bagus karena di samping Anda ada orang lain kan gitu. Hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Itu pedomannya ya. Kebebasan kita di ruang publik itu dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Nah, itu misalnya gitu, kita nyetel musik, saya nggak mengirim suaranya ke Anda, tapi orang lain tuh denger itu, kan mengganggu kalau terlalu keras. Maka harus moderat. Demikian juga orang tua. Seperti saya ini kan, dulu kita dididik harus sopan sama atasan, jaraknya itu harus jauh. Nah sekarang kan mungkin dunia nggak begitu lagi gitu. Kita sama anak-anak muda itu bersahabat. Nah berarti orang yang seusia kayak saya ini Pak Syed, harus melonggarkan pagunya, patokannya. Kalau dulu kita harus atasan bawahan terasa, mungkin sekarang harus ya bersama, as friend gitu. Memang itu perubahan dunia kayak gitu. Gimana caranya? Yang muda jangan terlalu over, yang tua juga jangan terlalu over dalam membatasi diri. Jadi sama-sama supaya ketemu. Kalau enggak ini gap terus ini, Mas. Ya, gap terus. Luar biasa Pak Dokter. Jadi kalau kesimpulan kita itu, jadi bagi pemula untuk menjadi followership skill followership skill ini dimulai dari satu kejujuran. Adalah kemudian kepintaran itu menguasai masalah. Ketiga dia harus loyal. Gitu ya. Harus loyal. Dan cuman loyal ini zaman kita dulu, zaman sekarang beda Pak Asep. Dulu Pak Asep di satu perusahaan berapa? 5 tahun, 10 tahun atau berapa? Saya dulu 7 tahun. 6 tahun saya Pak. Beda setahun ya. Nah, loyal pun bergeser, tapi kita bisa bahas ini di lain kesempatan ya. Hari ini anak kerja setahun, bahkan 3 bulan pun biasa. Biasa ya. Jadi loyal terakhir adalah perilaku yang sopan santun. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Pak Syed. Dan bermanfaat. Terima kasih.